Oke, baik lagi dengan saya ya. Tadi kita udah membahas ya tentang bagaimana kalau misal DPR dibubarkan dan yang jauh adalah AI. Ya, jawaban AI seperti video saya yang ini bisa dilihat dia di sini, dan lumayan ada yang nonton dan ada juga yang komen juga, ada yang subscribe juga. Terima kasih. Karena di sini saya pribadi itu tidak akan berkeruh masalah ya. Karena kalau kalian lihat, saya di sini sebagai, bisa dikatakan juga sebagai guru, guru ya seperti Sokwan lah, guru swasta gitu kan. Bukan PNS atau P3K, masih Sokwan. Yang udah saya jelaskan kalau gajinya itu hanya cukup untuk beli bensin, tapi gak masalah guys. Tapi di situ ada kesenangan tersendiri ya, kita bisa mengajarkan ilmu kita kepada murid-murid saya ya, yang sangat banyak sekali, ada sekitar 500-an murid kelas 1 sampai kelas 3. Saya mengajarkan di MTS ya, kalau umum tuh setingkat SMP itu ya begitulah. Tapi saya tetap senang bisa ngajarin murid-murid saya, dan itu pengalaman yang sangat berharga untuk saya ya guys ya. Dan melihat kekacauan atau melihat DPR yang hidupnya melimpah ruah ya guys ya di negara kita, itu membuat kita itu membuat saya pribadi itu iri ya guys ya, dengan kita tiap hari harus mengajarkan anak-anak kita gitu loh, anak-anak SMP gitu kan, menjaga mood kita, terus bersikap baik kepada anak-anak dan menjaga anak-anak jangan sampai terkena bully terhadap teman-temannya, dan kita juga mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan itu yang kita kerjakan, dan saya juga bersama guru-guru selalu mendukung apapun pemerintah ya guys ya. Walaupun pemerintah juga sedikit memberatkan, nggak sedikit, banyak memberatkan, seperti dinas, seperti kalau MTS juga ketambahan depak ya, tapi nggak masalah ya. Ya mudah-mudahan pendidikan kita semakin hari semakin maju, semakin tahun juga semakin maju, gitu yang kita harapkan guys ya. Walaupun banyak orang yang tidak memikirkan guru, tapi nggak masalah, yang penting murid-murid atau generasi muda akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada kita ya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita udah seneng banget ya, karena bisa kita lihat ya guys ya, kalau saya bilang kepada murid-murid itu, karena kehidupan di zaman saya atau di zaman bapak ini lebih mudah daripada kalian nanti gitu. Waktu kalian dewasa tentunya kalian akan menghadapi kehidupan yang sangat sulit, karena kita bisa tahu ya kalau sekarang ada AI, ada robot, ada mesin-mesin udah canggih, udah otomatis sendiri gitu kan. Terus banyak pekerjaan yang sudah tidak ada, dan di situ saya memberikan sebuah pelajaran atau sebuah bagaimana cara mereka bisa survive ya, gimana cara mereka nanti ketika dewasa itu bisa hidup dengan layak ya guys ya. Dan mudah-mudahan apapun kebijakan yang dibuat pemerintah kita, baik itu presiden atau DPR, itu bisa membuat masa depan anak-anak kita itu menjadi lebih baik ke depannya gitu. Walaupun kalian tidak memikirkan guru ya, yang cari makan aja susah. Ketika saya itu
lulus kuliah itu, sebelum lulus itu 2018-an itu saya udah kerja di Jakarta ya, di sebuah perusahaan, karena saya itu adalah kuliah di bidang IT yang bisa dikatakan semua orang itu kuliah ya. Banyak orang-orang yang nggak kompeten atau pintar atau bisa dikatakan mohon maaf ya bodoh gitu kan di situ gitu kan. Dan itu nggak apa-apa, banyak orang berkata seperti itu, nggak masalah. Tapi saya juga bekerja di sebuah perusahaan yang tentu bagus juga dulunya. Dan setelah itu pokoknya tahun 2018 sampai tahun 2024 akhir itu saya pulang karena alasan sesuatu ya guys ya, yang saya kerja di Jakarta terus ya alasan sesuatu, tidak menjelekkan perusahaan saya yang dulu atau pekerjaan yang saya dulu, karena saya udah berpindah-pindah ya guys ya, berpindah-pindah perusahaan dan berpindah-pindah bos, karena ya ada satu alasan yang dimana saya hidup di Jakarta itu kayak kurang bahagia lah ya hidup di sana gitu kan. Banyak masalah banget yang saya hadapi, dan saya memutuskan untuk menjadi guru saja walaupun saya tidak punya uang. Tapi ketika saya jadi guru, ternyata banyak sekali masalah yang sangat besar ternyata yang dihadapi oleh teman-teman guru kita. Sebenarnya bukan hanya guru, tapi tenaga kesehatan juga itu banyak sekali masalah. Dan nasib mereka itu nasibnya sama kayak guru, tapi lebih parah guru ya. Tapi nggak tahu sih, kalau untuk yang nakes silahkan berkomentar ya guys ya. Tapi kalau yang guru memang benar-benar parah dan parah banget. Itu kalau kita kaji ulang atau kita berfokus lagi kepada guru-guru itu, mereka lebih apa ya, kayak kalau saya jadi guru itu kalau saya balik ke mereka gitu, teman-teman saya yang udah berkeluarga gitu kan, saya belum, walaupun umur saya udah tua, saya belum menikah, tapi kalau melihat teman-teman saya yang udah menikah, udah punya anak gitu, sangat miris banget ya guys ya, karena gaji mereka itu sebenarnya tidak cukup ya guys ya untuk kehidupan. Cukup tidak cukup ya harus cukup gitu loh, tapi mereka harus mencari sampingan lain. Kalau tidak ada sampingan atau berharap dengan gaji itu nggak mungkin ya guys ya kan, karena saya sudah bilang kalau itu hanya cukup untuk bayar bensin sama memperbaiki mesin ya guys ya. Itu memang real guru seperti itu. Makanya kalau ada kesalahan, guru selalu dituntut itu. Kalau ada bulian, guru selalu salah. Kalau ada guru marah, guru selalu salah gitu ya. Ya itulah nasib menjadi seorang guru ya guys ya, yang mereka harus senyum di hadapan murid dan harus menangis ketika malam gitu ya. Ya mudah-mudahan ada yang lihat konten ini, para pejabat atau para influencer yang besar gitu ya. Kalau pendidikan Indonesia itu ingin diperbaiki, silahkan gitu kan. Kalau guru ditambah lagi tugasnya, kompetensinya, silahkan, nggak masalah gitu ya. Tapi ingat, guru itu sebenarnya banyak berjasa ya guys ya. Ketika saya di situ, karena kita ini kan swasta ya, jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil tindakan. Kalau yang udah
terikat kontrak ya, atau PNS atau P3K, kita nggak tahu ya. Kalau semisal mereka bersalah harus diturunkan atau apa, atau dipecat, saya juga nggak tahu apakah ada mengikuti prosedur pemecatannya. Tapi kalau semisal swasta itu tidak ada, kita kalau salah bisa diberhentikan oleh yayasan atau oleh pemilik dari sekolahan tersebut ya guys ya, dipecat secara sepihak itu kalau kita punya salah atau tidak kompeten gitu ya guys ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan guru tetap istiqomah ya guys ya, tetap. Dan kalau kita melihat tunjangan atau gaji DPR itu sangat besar sekali gitu loh, itu membuat kita semakin ini ya guys ya, itu kayak mereka nggak melihat ke bawah ya. Ini bukan konten kesedihan ya guys ya, ini cuman terharu aja ya guys ya, saya melihat rekan senasib ya guys ya. Dan yang paling saya bagus itu konten dari Tretan Muslim yang gaji DPR harus harus dipangkas. Ini sih yang ini ya, ini sebenarnya saya setuju, kurang setuju tapi setuju juga, cuman jangan dipangkas ya gajinya. Kalau semisal kita hidup di Jakarta terus dengan nggak punya gaji, itu memang benar-benar berat ya. Kecuali kalau orang-orang udah punya pekerjaan apapun itu pasti oke lah ya kan. Cuman kita kasih aja kesempatan gaji mereka sebesar 3 kali UMR ya, 3 kali UMR Indo di Jakarta, 3 kali UMR di Jakarta. Terus kalau uang uang rapat atau uang apa gitu, tunjangan apa yang tadi itu ya, yang saya tanya ke AI, tunjangan rumah apa tuh yang baru kan, tunjangan rumah ya, tunjangan beras. Nah itu bisa diganti, intinya tidak usah diadakan tunjangan atau tunjangan ke negara lain, nggak usah ada tunjangan, cuman uang jalan aja, kayak guru gitu loh. Kalau mereka kemana-mana gitu kan, gitu, ya cuman dikasih uang bensin, doang. Tapi nggak masalah. Kalau kayak gitu kan enak ya. Sorry. Kalau kayak gitu kan enak ya dilihatnya ya. Jadi hanya dikasih uang jalan doang. Tapi kalau kalian ingin benar-benar DPR dicabut gajinya, cari aja guru disuruh masuk ke DPR tanpa gaji, tanpa tunjangan. Yang penting dikasih rumah sama uang makan doang, udah. Sama dicukupi sekolah anak-anaknya gitu, udah cukup. Gak usah dikasih uang, cuman dikasih makan. Nanti kalau semisal jangan saya, masih ada orang-orang yang pinter di luar sana daripada saya. Gak usah saya, kasih aja mereka rumah gitu kan, maksudnya ya rumah dinas gitu. Habis itu udah semua tanggung, kita nggak usah dikasih uang. Yang penting kita jalan ada bensin gitu. Yang penting ada bensin, kemana-mana ituin ada uangnya. Kita nggak usah dikasih uang, tapi hidup kita terpenuhi. Itu guru nakes siap. Dan guru-guru sekarang itu pendidikannya bukan kaleng-kaleng ya. Banyak yang udah S2, udah S3 juga yang masih jadi guru bantu. Ya mungkin S3 belum ada, ada yang udah doktor ada.
ada masih jadi guru sokwan, guru bantu, itu kalian bisa rekrut, bisa cari di seluruh Indonesia tuh, bisa cari banyak banget guru yang baik-baik, itu banyak banget. Nah, kalian bisa rekrut itu orang-orang yang tidak butuh duit di dunia guys ya, yang tidak mengejar dunia, itu masih banyak banget di Indonesia itu. Kalau kalian belum tahu guru, cobalah jadi guru, gimana rasanya, biar kalian tahu. Ya itu aja ya, curhatan saya ini malah 15 menit, padahal saya tadi ingin mereaksi tentang pidatonya Pak Prabowo yang secara live. Ya alhamdulillah Pak Prabowo dan partai-partai ini udah datang gitu kan, udah, ini memang benar-benar harus diperbaiki ini negara. Tapi yang sangat saya tidak setuju atau bisa dikatakan didengar itu tidak ada yang ganjil gitu ya, pada saat pidatonya terakhir Pak Prabowo yang mengatakan kalau ada yang rusuh, ada yang jarah, ada yang atau apapun itu nanti pokoknya ada yang macam-macam, ada yang aneh-aneh, itu akan ya mungkin itu ya intinya ya. Itu udah dibilangin sama Pak ini ya, kalau ada yang mencurigakan itu ambil tindakan. Nah itu saya kurang setuju banget ya, padahal permasalahan itu bukan di masyarakat sipil gitu ya, bukan di masyarakat yang biasa-biasa aja kan, permasalahannya kan itu ada di wakil rakyat, ada di DPR gitu loh. Kenapa mereka ini nggak dipanggil gitu? Kalau bisa hari Senin besok itu kan adain rapat gitu, rapat cepet, rapat darurat, panggil semua dewan perwakilan rakyat, dipanggil, siapa yang nggak datang dicopot, udah cukup itu. Habis itu adain rapat gitu, jangan aksi ini atau momentum ini itu dibasikan gitu, jangan ditarik lama gitu loh. Jangan kayak kemarin gitu loh, Pak Prabowo, Pak Bu Mega, Surya Paloh, siapapun itu, Pak SBY, Pak Edi Baskor, siapa anaknya Pak SBY, mohon maaf saya nggak tahu, Pak Bahlil yang di sana, Pupuan, terus Pak PKB itu Pak Muhaimin. Jangan lama-lama gitu loh, langsung hari Senin adakan rapat DPR itu kan, adain rapat gitu loh, rapat darurat itu kan, rapat darurat atau rapat apa gitu loh, harus cepet, yang nggak hadir copot langsung gitu kan, gantikan gitu kan. Terus adain kebijakan, kalau ada kan kebijakan yang lebih, semua tunjangan hapus, hapus, terus gaji disamakan seperti 3 kali UMR Jakarta gitu ya guys ya, itu baru langsung tok. Jangan sampai basi ini aksi anak-anak kita gitu, aksi orang-orang muda itu jangan sampai basi gitu loh, jangan diolor-olor ini, kayak jangan dikaret gitu loh, langsung cepet. Bapak Ibu, bisa dikatakan kalian itu udah kakek nenek gitu loh, tolong lihat kita gitu loh, tolong lihat anak-anak muda yang lebih muda lagi gitu loh, cucu-cucu kalian, cicit-cicit kalian tuh, lihat gitu loh gimana kedepannya mereka akan struggle gitu loh. Ya jangan hanya melihat anak cucu cicit kalian gitu loh, lihat anak cucu cicit orang Indonesia, seluruh Indonesia ini gitu. Jangan hanya melihat keturunan kalian gitu, lihatlah semua gitu loh, gimana cara kita bisa survive. Kalau semisal kalian tetap ngaret terus, ya udah akan ada aksi lagi yang lebih brutal, bisa bubar ini Indonesia ini, serius gitu loh. Ketika kalian udah tiada gitu kan, bubar ini Indonesia itu. Karena apa? Karena puncak kemarahan masyarakat itu bukan hanya dari pemerintahan kalian, dari pemerintahan sebelumnya gitu loh. Kalau kita mau buka-bukaan gitu loh, kalau kita mau melihat gitu loh, makanya kalian semua itu tolong gitu loh, harus lebih cepet
memutuskan ini gitu, pajak jangan tinggi-tinggi gitu. Kita udah ibaratnya di ini benda tajam ya, ini benda tajam tangan kita ini digini, ini udah gak keluar darah ini, udah gak keluar cairan merah gitu loh. Ini udah cairan merah udah gak ada pak, di gebuk pun udah gak ada pak, tulang pun udah gak ada itu loh, daging udah gak ada gitu loh. Makanya harus cepet-cepet gitu loh memutuskan itu. Permasalahannya itu ada di DPR ya, bukan siapa-siapa gitu loh, bukan masyarakat. Ya gara-gara ada kayak gitu, ada kerusuhan di mana-mana, ada orang-orang Indonesia nggak bisa dikontrol, ya gara-gara siapa? Ya gara-gara mereka gitu. Mereka tiba-tiba malah pergi gitu loh. Orang-orang DPR malah pergi ke luar negeri itu kenapa gitu loh. Ini kok kayak negara-negara habis di apa namanya, di kudeta gitu, malah yang pergi malah DPR gitu. Oh, negara-negara yang lain itu yang pergi, yang melarikan diri pasti presiden sama wakil. Ini sama menteri-menterinya gitu kan. Ini mah DPR-nya yang lari. Ini negara macam mana itu? Ini mungkin saya baru dengar beritanya gitu loh. Kok bisa Dewan Perwakilan Rakyat itu kabur ke luar negeri, itu gimana? Kok bisa takut sama rakyatnya itu? Aduh, aneh ajaib ya. Kalau kalian gentle ya temuin pendukung kalian gitu loh, kalian temuin gitu loh. Semisal keselamatan kalian enggak apa namanya, keselamatan kalian nggak bisa diselamatkan ya, apa hidup kalian nggak bisa diselamatkan, ya itu gara-gara ulah kalian sendiri. Setidaknya kalian kalau kena apa, kalian udah minta maaf, setidaknya kalian di akhirat nanti dimaafkan gitu sama orang seluruh Indonesia gitu loh, di akhirat nanti gitu. Pada kalau kalian Muslim ya kan, kalau kalian Islam gitu kan, di akhirat nanti kalian pasti udah dimaafin karena kalian udah minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Kalian nggak bakal dicari-cari lagi di akhirat gitu loh. Dan Pak Prabowo juga ya, baca teks apa, jangan melenceng gitu loh, jangan membuat kita tuh semakin takut itu loh. Terus dan ketambahan lagi ya, untuk Kapolri ini harus dievaluasi banyak ini, Kapolri ini. Untuk ini tuh siapa pemimpinnya, Sigit ini pemimpin Kapolri ya namanya ya. Ini Anda ini harus mundur loh, serius Pak. Karena banyak peristiwa itu gara-gara Anda gitu loh. Dari peristiwa yang awal banget sampai sekarang itu gara-gara Anda juga gitu loh. Kalian Anda ini harus mundur gitu loh, mundur dengan hormat gitu loh. Ganti Pak. Ini dia udah jabat berapa kali, saya sampai lupa loh namanya, karena orang-orang yang bermasalah itu di kepala kita itu pasti sering lupa gitu, sering lupa, kita lupain. Kalau kita ingat-ingat semakin pusing kan kepala kan, jadi kita lupain. Nah ini Pak, untuk Pak siapa namanya, Pak Listio Sigit ya, tolonglah Pak mundur Pak dari jabatan Bapak gitu loh. Bapak udah banyak masalah gitu loh. Dan sekali lagi ya Pak ya, untuk kementerian apa, Polhukam apa gitu kan, yang bisa mengubah peraturan Polri ya. Dan untuk rekrutmen Polri, saya mohon itu S1 ya, jangan SMA lagi, S1, biar mereka udah matang pemikirannya, enggak seperti kemarin. Itu memang benar-benar malu-maluin Pak. Polisi sekarang itu benar-benar malu-maluin ya. Saya sebagai seorang guru itu merasa melihat malah mengacung-acungkan jari seperti itu, malah mengledek-ledek. Seharusnya kalian bisa melerai
kalian itu melindungi masyarakat. Terus kalau kalian mukul masyarakat itu apa yang kalian lindungi gitu loh? Jabatan kalian, atau harta kalian, atau kekuasaan kalian, atau kalian ada hutang budi gitu loh. Itu yang mau kita bicarakan. Ya tolong ya Pak ya. Kalau saya mau dicari ya silahkan. Itu ada TikTok saya, nanti saya cantumkan, Instagram saya cantumkan. Cuman ya begitulah Pak ya. Bapak seharusnya mundur. Bukan yang TNI ya, TNI baru ya kayaknya ya. Tapi Bapak ini memang udah lama banget Anda duduk sebagai apa namanya, Kapolri apa ya, pokoknya itu pimpinan polisi lah ya. Tolonglah Pak ya, mundur secara hormat Pak, karena kepemimpinan beliau ini memang benar-benar memalukan ya guys ya, sangat-sangat memalukan beliau ini. Dari zamannya Pak Jokowi ya sampai sekarang tetap aja yang ada korban, ada yang meninggal, tetap kayak nyawa manusia itu nggak ada harganya loh di mata bapaknya ini. Kayak udah biasa gitu mendengar ada yang mati ya, oh ya, ya udah saya nanti klarifikasi minta maaf udah selesai cukup, kayak itu gitu loh. Aduh, ya udahlah guys ya, cukup sekian ya guys ya. Dan kita harus saling menjaga ya, saudara kita, teman kita, semuanya hati-hati ya guys ya. Jangan mau terprovokasi, karena udah dibilang kalau ada orang-orang yang menunggangin pasti. Jangan sampai ini menjadi darurat militer. Katakan ke mereka yang ada di luar kalau kita baik-baik saja, kalau yang bermasalah itu hanya DPR saja. Dan kita juga nggak mau ya DPR dibubarkan tetap, karena DPR itu adalah tiga pilar kepemimpinan tertinggi di Indonesia. Yang satu presiden, dua DPR plus MPR, yang ketiga itu adalah Mahkamah Konstitusi Yudisial ya. Ya oke, itulah keluh kesah saya guys ya. Dan kalau saya ngomongnya salah, saya minta maaf. Untuk Pak Listio Sigit juga minta maaf Pak, kalau saya menyebut Bapak harus mundur. Tentunya Bapak harus introspeksi diri lagi Pak, harus banyak-banyak berdoa ya Pak ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Bapak pernah melakukan salah. Ya mudah-mudahan saya selalu berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk kedepannya lebih baik ya, lebih bisa berpikiran secara jernih, yaitu tadi ya, untuk rekrutmen kepolisian harus memang benar-benar S1, jangan SMA harus dihapus, biar mereka lebih matang dalam pemikiran. Itu aja. Terima kasih ya guys ya udah menonton video ini, support. Dan saya juga butuh sampingan. Cukup sekian ya guys ya. Sampai di video selanjutnya, dan tetap jaga keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua untuk tetap di rumah, jangan terpancing. Dan siapapun yang bisa bikin konten silahkan, untuk protes di konten juga silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.